Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat. Ada beberapa hal ya, mengapa Survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 9. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk. Maraknya kasus kemiskinan di Indonesia yang semakin melonjak tiap tahunnya mengakibatkan Indonesia masuk ke dalam 100 daftar negara termiskin di dunia menurut Global Finance pada tahun 2023 silam. Lantas, faktor apa saja penyebab kemiskinan di Indonesia yang semakin membludak tiap tahunnya? Dan bagaimana kontribusi kita sebagai anak muda untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia? Faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah pengangguran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia, anak usia 15-24 tahun, yaitu berupa lulusan SMP, SMA, dan SMK, yaitu mendominasi pengangguran di Indonesia. Untuk lulusan SMK sebesar 10,83% di Indonesia, yang akan disusul dengan lulusan SMA yaitu sebesar 8,35%. Besarnya persentase pengangguran pada anak lulusan SMA dan SMK di Indonesia sangat memprihatinkan nasib pendidikan di Indonesia. Minimnya skill dan keterampilan untuk masuk ke dunia kerja menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, saya sebagai agent of change dari Gen Z akan meluncurkan program SAMAN, Sinergi Anak Muda Anti Nganggur. Program SAMAN ditujukan untuk anak SMP dan SMA yang dimana untuk melatih soft skill mereka dengan melakukan pelatihan yaitu berupa pengembangan kewirausahaan, pengembangan public speaking, dan yang lainnya. Apabila saya menjadi anggota DPR, saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR. Yang pertama, yaitu fungsi legislasi. Saya akan merevisi pasal 36 ayat 1 untuk menambahkan program SAMAN dengan bermitra dengan Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan program ini sebagai modul ajaran di kurikulum Merdeka. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya akan mengoptimalkan anggaran biaya untuk mengembangkan program SAMAN ini sesuai dengan ketentuan di pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Saya akan mengawasi pengalokasian dana dan pelaksanaan program agar berjalan efektif dengan diadakannya evaluasi setiap bulannya. Diharapkannya, program ini akan membantu para siswa untuk mempunyai bekal sebelum terjun ke dunia kerja. Maka dari itu, dengan pendidikan berkualitas membangun generasi cerdas menuju Indonesia emas.